Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anjani. Saya dari kelas 19B, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Saya akan menjelaskan tentang analisa saya mengenai sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh raja yang bernama Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini terletak di daerah Aceh. Bukti dari adanya kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai yang terletak di Aceh Utara. Di antara makam raja-raja tersebut ada makam Raja Malik Al-Saleh yang merupakan raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Malik Al-Saleh adalah nama lain dari Meurasilu ketika ia sudah menganut agama Islam. Ia menjabat selama kurang lebih 29 tahun. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Samudra Pasai dari tahun 1267 Masehi sampai 1524 Masehi. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Yang keempat, Malik Az-Zahir. Yang kelima, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Yang keenam, Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir. Yang ketujuh, Sultanah Nahrasiyah. Yang kedelapan, Sultan Salah ad-Din. Yang kesembilan, Zaid Malik Az-Zahir. Yang ke-10, Mahmud Malik Az-Zahir. Yang ke-11, Sultan Zain Al-Abidin. Yang ke-12, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir. Yang ke-13, sekaligus yang terakhir adalah Sultan Zain Al-Abidin. Selain sultan-sultan ada juga perangkat-perangkatnya seperti Perdana Menteri, Bendahara Negara, kepala militer, kemudian ada kepala Panglima Angkatan Laut atau disebut juga dengan Laksamana, kemudian ada Sekretaris Negara, kemudian ada Kepala Mahkamah Agung. Pada masa jayanya, Kerajaan Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan paling penting. Kawasan ini sering dikunjungi oleh berbagai saudagar dari negara-negara lain seperti Cina, Arab, Persia, dan India. Komoditas utama dari kawasan ini atau wilayah ini adalah lada. Kemudian kerajaan ini juga mengeluarkan mata uang emas yang biasa disebut juga dengan dirham. Kerajaan Samudra Pasai sendiri merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran hingga kerajaan ini ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1360 Masehi, dan juga kerajaan ini juga ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh pada tahun 1524 Masehi. Kerajaan ini memerintah sekitar kurang lebih 3 abad, dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Cakupan wilayah pemerintahan atau kekuasaan kerajaan ini adalah mencakup seluruh wilayah Aceh pada saat itu. Pimpinan tertinggi Kerajaan Samudra Pasai berada di tangan Sultan, yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Dengan letaknya yang strategis, maka Kerajaan Samudra Pasai ini berkembang menjadi kerajaan maritim dan juga sebagai tempat transit. Dengan demikian, Kerajaan Samudra Pasai dapat menggantikan peran Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Berlak, dan lain-lain. Kerajaan ini berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir II. Pada kerajaan ini terdapat sekelompok masyarakat yang memanfaatkan huruf Arab untuk menulis karya mereka dengan menggunakan bahasa Melayu. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.